Baik, para mahasiswa sekalian, kita masuk ke part yang keempat pada sesi ke-9. Tadi sudah kita selesaikan langkah-langkah di dalam penghitungan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Jadi prinsip dasar yang perlu kita ketahui dengan menggunakan uji F atau uji ANOVA ini, kita hanya sampai pada kesimpulan bahwa ada atau tidaknya perbedaan antara kelompok-kelompok yang kita bandingkan. Biasanya yang dibandingkan itu adalah nilai rata-ratanya. Nah, kemudian untuk menelusuri lebih dalam, yang mana, kelompok yang mana yang nantinya berbeda atau tidak berbeda secara signifikan dari ketiga atau berbagai kelompok yang akan kita bandingkan, maka kita akan melanjutkannya dengan melakukan uji Benferoni atau uji lanjut dengan menggunakan analisis multiple comparison, yaitu biasa yang digunakan oleh para peneliti menggunakan post-host test atau Benferoni test. Nah, tujuannya tidak lain, kita akan mengetahui secara detail nantinya mana saja dari kelompok-kelompok yang kita bandingkan itu akan berbeda atau tidak berbeda secara statistik dari masing-masing kelompok yang kita perbandingkan. Nah, untuk menggunakan uji Benferoni secara manual, Anda bisa gunakan uji rumus seperti berikut, ya, TIJ. IJI itu adalah IJ adalah kelompok yang keberapa, nanti kita bandingkan dengan J kelompok yang keberapa. Nah, kalau pada kasus pertama tadi kita akan menggunakan 3 kelompok sebagai yang akan kita bandingkan. Ada kelompok yang 1, kelompok 2, dan kelompok 3 berdasarkan kadar rata-rata kadar folat pada sel darahnya. Makanya nanti XI, jadi XI adalah rata-rata pada kelompok yang pertama. Katakan kita membandingkan kelompok pertama dengan kelompok kedua dulu. XI berarti X yang kelompok pertama dikurangi dengan XJ, J itu adalah kelompok yang kedua. Nanti dibagi dengan akar SW kuadrat. Jadi SW kuadrat itu merupakan varian dari within grupnya. Kemudian dikali dengan 1/N1, jumlah data pada kelompok 1, nanti ditambah dengan 1/NJ atau kelompok yang kedua. Nah, untuk DF-nya, untuk melihat tabel T nantinya, degree of freedom-nya kita menggunakan rumus N-K. N itu adalah banyaknya data, nanti dikurangi dengan banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai level signifikansinya, kita gunakan rumus ada yang di bawah ini, yaitu alfa per faktorial. Jadi K 2 faktorial. Nah, ini nanti dicari dulu untuk mendapatkan nilai alfanya. Kita ambil contoh pada kasus pertama, kelompok mana saja yang nantinya kita simpulkan apakah berbeda atau tidak dari rata-rata kadar folat. Nah, langkah pertama yaitu untuk mendapatkan nilai kombinasi dari uji T yang mungkin kita peroleh dengan menggunakan rumus faktorial tadi. Nah, 3 itu adalah gambaran 3 kelompok, kemudian kita melihat 2. 2 itu adalah 2 kelompok yang kita bandingkan, kelompok 1 dengan kelompok 2, nanti kelompok 1 dengan kelompok 3 kita bandingkan, dan terakhir nanti kelompok 2 dengan kelompok 3. Sehingga nilai faktorialnya, kombinasinya adalah 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 minus 2 faktorial. Nah, kalau ini diselesaikan dengan benar, akan kita dapatkan kombinasi uji T-nya itu ada 3. Nah, berkaitan dengan penggunaan nilai koefisien atau nilai alfanya 5%, maka alfa Benferoni yang kita gunakan nanti adalah alfa
dibagi dengan nilai faktorial kombinasi tadinya. Sehingga kita dapatkan alfa Wimperoninya 0,05 dibagi dengan 3 yang kita peroleh dari penghitungan nilai kombinasi uji T, yaitu sebesar 0,0167. Nah, nilai-nilai yang nantinya kita gunakan di dalam penghitungan perbandingan antar dua kelompok. Nah, langkah kedua, silakan dimasukkan satu persatu ketika kita ingin menguji rata-rata kadar folat untuk kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Maka kita gunakan rumus awal tadi, XI minus XJ per akar SW kuadrat atau varian dari Witten grupnya dikali dengan 1 per N1 plus 1 per NJ. Anda masukkan saja berapa nilai rata-rata untuk kelompok 1, 316,62 dikurangi dengan rata-rata kelompok 2, 256,44. Kemudian dibagi dengan akar SW kuadratnya berapa? 2090. Nanti dikali dengan 1/8 ditambah dengan 1/9. Nah, kalau benar nanti dapatkan T atau nilai bandingan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau T hitungnya itu sebesar 2,71. Kemudian setelah kita dapatkan T hitung 2,71, maka kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mendapatkan nilai T tabel. Nah, T tabel tentu kita menggunakan tabel T yang ada di buku-buku statistik di halaman terakhir, itu banyak sekali tabel-tabel. Nah, Anda pilih saja tabel T. Tabel T nanti kita gunakan dengan melihat degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya N-K. N-nya berapa? N-nya tadi sudah kita ketahui 22 anggota masing-masing kelompok, nanti dikurangi dengan banyaknya kelompok, yaitu 3. Artinya kita dapatkan DF-nya itu 19. Nah, bisa Anda lihat, ini saya ambil satu contoh tabel T pada DF-nya 19. Nah, DF 19, Anda lihat saja di barisnya, D19. Nah, D19 kemudian Anda tarik ke kanan untuk penggunaan alfanya 0,05 khusus untuk uji satu pihak atau satu arah. Kita dapatkannya 1,729. 1,729. Nah, sekarang Anda masukkan. Kita dapatkan tabel T-nya 1,729, kemudian nilai T hitungnya itu 2,71. Nah, kalau sudah kita dapatkan dua-dua nilai itu, maka kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu membandingkan dari kriteria uji yang harus kita hitung. Pertama, nilai T hitungnya itu ketika dia lebih besar dari T tabel, maka keputusan ujinya nanti nolnya kita tolak. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel. Tapi kalau sebaliknya kita dapatkan T hitungnya kecil dari T tabel, maka keputusan statistiknya nolnya kita terima. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat dari hasil perhitungan tadi, T hitung itu 2,71, kemudian T tabel itu 1,729. Artinya apa? Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, dengan demikian, berdasarkan kriteria ujinya, maka keputusan kita A0 kita tolak. Dengan menolak A0, artinya kita mau tidak mau menerima hak alternatif atau HA. Dengan menerima alternatif, maka kesimpulannya adalah secara statistik ada perbedaan kadar folat darah antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, itulah kesimpulan kalau kita ingin menelusuri lebih dalam, melihat satu persatu dengan membandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3, kelompok 2 dengan kelompok 3. Jadi ada 3 kombinasi yang kita dapatkan dari perbandingan ini.
Itu yang untuk kasus kelompok 1 dengan kelompok 2. Oke. Nah, kemudian untuk membandingkan kelompok 1 dengan kelompok 3, sama saja langkah-langkahnya. Tentu kita buat nanti XI minus XJ, nah, I-nya itu adalah kelompok 1, J itu adalah kelompok 3. Nanti dibagi dengan akar SW kuadrat dikali 1 per M1 plus 1 plus NJ. Maka nanti kita dapatkan nilai T hitungnya untuk kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 3 itu sebesar 1,48. Maka kita lanjutkan step by step dengan langkah-langkah sesuai dengan kasus yang pertama. Maka kita dapatkan DF-nya nanti 19, Anda lihat di tabel T, 19 itu nilainya sama, 1,729. Kemudian baru kita lakukan membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Ternyata T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Nah, dengan kasus seperti ini, maka H0-nya kita terima. H0-nya kita terima, ini salah ya, jadi H0-nya kita terima. Dengan menerima H0 artinya kita simpulkan secara statistik tidak ada perbedaan kadar folat darah antara kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, demikian juga dengan kalau kita ingin membandingkan antara kelompok 2 dan kelompok 3 dengan langkah yang sama persis. Jadi kita punya langkah-langkah yang praktis untuk menghitung ini. Saya rasa demikian, kemudian ada latihan soal ini, Anda kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang akan saya berikan di Edmodo. Saya rasa demikian saja. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.